Kadang, manusia terlalu silau pada apa yang tampak lezat di luar, tanpa tahu bahwa di dalamnya tersimpan kutukan. Ini adalah kisah tentang sebuah restoran yang tidak boleh dikunjungi 2 kali. Restoran ini, katanya, bisa membuat siapapun ketagihan, tapi bukan karena rasanya. Karena setelah makan di sana, mereka tidak pernah sama lagi. Dan kisah ini bermula dari seorang pemuda biasa bernama Rehan, anak rantau yang mencoba bertahan hidup di Jakarta. Dia cuma mau cari makan murah, tapi malah menemukan neraka. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, hujan baru saja reda. Genangan air di jalan kecil kawasan Jakarta Timur masih memantulkan lampu jalan yang temaram. Rehan berjalan pelan, memeluk tas kerjanya yang basah, sambil menahan perut yang sejak siang belum terisi. Warteg langganan tutup. Angkringan sudah gulung tikar. Sisa-sisa pedagang hanya tinggal bungkus nasi basi dan gorengan keras tak layak kunyah. Saat hendak pulang ke kos, matanya tertuju pada satu tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah warung makan kecil, terang benderang di tengah gang sempit, dengan pelang kayu sederhana bertuliskan, restoran rasa alam. Aneh, batinnya. Tapi, wangi kaldu yang keluar dari dapur restoran itu seperti membius hidung dan pikirannya. Restoran baru, ya, gumamnya. Di dalam, beberapa orang sedang makan, wajah mereka seperti menikmati sesuatu yang luar biasa lezat. Tanpa pikir panjang, Rehan masuk. Pelayan menyambutnya dengan senyum lebar, terlalu lebar. Selamat malam, Mas. Makan malam spesial hari ini, cocok untuk yang sedang kelaparan, ucap si pelayan. Rehan hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa satu langkah itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan membuatnya tak pernah merasakan kenyang, seperti dulu lagi. Restoran itu tak ada daftar harga. Hanya selembar papan kayu yang digantung di tembok dengan tulisan melengkung. Menu spesial hari ini, mie rasa tanah es rasa kehidupan. Rehan tersenyum kecil, mengira ini cuma gimmick. Saya pesan mie-nya aja, Mas, katanya, disambut anggukan pelayan yang langsung menghilang ke dapur. Tak lama, semangkuk mie panas tersaji, aromanya luar biasa, seperti gabungan mie ayam, sop iga, dan harum bawang putih yang baru ditumis. Selamat menikmati, ucap pelayan sambil membungkuk dalam. Rehan mengambil sumpit dan mencicipinya. Di suapan pertama, ada rasa yang sulit dijelaskan. Lezat, dalam, hangat. Lidahnya seperti disentuh sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Gila, ini enak banget, bisiknya. Tanpa sadar, dia melahap cepat. Kuahnya ia seruput sampai ke dasar mangkuk. Tapi, saat dia mengangkat mangkuk itu, matanya sempat menangkap sesuatu yang bergerak. Kecil, putih, menggeliat seperti cacing. Tapi hilang sekejap mata. Ah, mungkin cuma bayangan, pikirnya. Dia tak tahu, rasa lezat itu bukan dari bumbu, tapi dari sesuatu yang sudah mati. Rehan mulai terbiasa. Setiap malam sepulang kerja, langkah kakinya seperti otomatis menuju restoran itu. Aneh memang, karena ia merasa tubuhnya jadi ringan, tapi juga gelisah bila tak makan di sana. Malam ketiga, ia perhatikan lebih saksama. Wajah-wajah di restoran itu sama. Seorang bapak tua dengan topi usang. Seorang ibu mengenakan mukena lusuh. Seorang remaja perempuan yang diam menatap piring kosong. Tidak ada obrolan. Tidak ada suara sendok jatuh.
Hanya suara mengunyah. Pelan, teratur, dan seperti penuh dendam. Rehan memberanikan diri menyapa ibu tua di sebelahnya. "Ibu sering makan di sini juga?" Si ibu menoleh. Matanya sayu. Bibirnya kering. Tapi ia tersenyum tipis. "Kami semua di sini karena lapar." Lapar? Bukan di perut, tapi di jiwa. Rehan mengernyit. Sebelum ia sempat bertanya lagi, pelayan datang dan menyodorkan semangkuk baru, walau ia belum memesan. "Gratis untuk pelanggan setia," katanya. Dan malam itu, Rehan makan 2 porsi, dengan air mata mengalir pelan. Entah kenapa. Malam keempat, Rehan mulai penasaran dengan satu menu yang belum pernah ia pesan, es rasa kehidupan. Namanya aneh, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan logika. "Sekalian minumnya, Mas." "Es itu ya," ucapnya pelan tak lama, gelas bening diletakkan di mejanya. Cairannya tampak biasa, sedikit merah muda, dingin, ada es batu kecil mengambang. Rehan meminumnya perlahan, rasanya manis, tapi berbeda. Hangat di tenggorokan, seperti menelan sesuatu yang hidup. Lidahnya menempel di langit-langit mulut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya merinding. Lalu, tanpa aba-aba, ia muntah di lantai restoran. Darah. Kental. Pekat. Bau besi memenuhi hidungnya. "Mas, nggak kuat ya?" ucap pelayan sambil tersenyum, matanya tak berkedip. "Ini, apa?" suara Rehan gemetar. Biasanya, peminum baru memang begitu. Tapi nanti terbiasa. Rehan terdiam. Malam itu, ia pulang dengan tubuh menggigil. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa di dalam pikirannya, ia justru ingin mencicipi minuman itu lagi. Karena setelah meminumnya, ia merasa hidup. Atau justru sebaliknya? Hari kelima, Rehan mengajak temannya, Rama, anak kantor yang paling doyan kuliner ekstrim. "Gue nemu tempat makan enak banget. Tapi lo jangan jijik, ya," kata Rehan. Rama tertawa, "Gue mah asal bukan daging anjing, hajar." Mereka datang pukul 9 malam. Restoran itu terlihat biasa saja, tapi bagi Rehan, tempat itu seperti surga. Ia memesankan mie dan es untuk Rama. Saat makanan datang, Rehan langsung makan dengan lahap. Tapi Rama terdiam. Wajahnya pucat. "Rehan," suaranya serak. "Ini apaan?" Rehan mengangkat kepala. "Kenapa?" "Ini mie kok gerak. Ada ulatnya." "Belatung, REH." Rama menjatuhkan sendoknya, lalu berdiri dan muntah di pojokan. Rehan menatap mangkuknya. Ia hanya melihat mie yang biasa. Hangat. Lezat. "Gak ada apa-apa tuh," katanya pelan, bingung. Rama lari keluar, menolak bicara lagi malam itu. Sementara Rehan tetap duduk, menghabiskan makanannya sampai habis. Bahkan kuahnya ia teguk perlahan, sambil menutup mata. Rasanya makin enak. Dan ia tak lagi peduli apa isi di dalamnya. Karena yang penting, perutnya tak kosong lagi. 2 hari setelah insiden itu, Rehan merasa bersalah. Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan kalau tempat itu nggak seaneh yang Rama lihat. Maka malam itu, ia ajak bosnya, Pak Rio, seorang food reviewer yang doyan eksplor kuliner unik.
Tempatnya enak, Pak. Nggak mahal. Tapi rasanya beda. Pak Rio tertarik. Oke, ayo tunjukin. Tapi saat mereka tiba di lokasi, yang ada hanya tanah kosong. Sebidang lahan berkerikil, semak liar, dan papan bekas bangunan roboh. Tidak ada lampu. Tidak ada papan nama. Tidak ada restoran. Kamu yakin di sini, Reh? Rehan melangkah maju, kebingungan. Tapi, kemarin malam, ada kok, meja, bangku, pelayan. Pak Rio menepuk bahunya. Mungkin kamu kecapean. Rehan berdiri mematung. Tangannya gemetar. Ia kembali ke sana tengah malam, sendirian, dan restoran itu muncul lagi. Terang. Ramai. Dan semuanya seolah sedang menunggunya. Malam itu ia sadar, tempat itu bukan milik dunia biasa. Tempat itu memilih sendiri siapa yang bisa melihatnya. Rehan mulai kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali ke tempat yang sama, sebuah ruang makan panjang, remang, penuh lilin meneteskan darah. Di meja, puluhan orang duduk. Wajah mereka kosong. Mulut mereka terus mengunyah sesuatu yang menjijikkan. Potongan daging mentah. Mata manusia. Tulang jari. Rehan duduk di antara mereka, dan tangannya memegang sendok. Ia tak bisa berhenti makan. Bahkan ketika mulutnya penuh darah. Tiba-tiba, ada tangan menggenggam bahunya dari belakang. Teruskan, Rehan, kalau berhenti, kamu mati, bisik suara tua yang dingin di telinganya. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah keringat, tapi yang membuatnya ketakutan adalah kenyataan bahwa lidahnya masih terasa asin. Seperti habis makan daging. Dan lebih buruk lagi, di atas meja kamarnya, ada piring kosong. Sendoknya basah darah. Malam itu, Rehan kembali dengan niat bulat. Ia ingin tahu siapa pemilik restoran ini. Ia datang lebih awal, sebelum restoran ramai. Kali ini, ia duduk tanpa memesan. Si pelayan tua menghampiri, seperti biasa dengan senyum menakutkan yang tak pernah berubah. Masnya nggak makan dulu? Rehan menatap matanya dalam-dalam. Saya cuma mau tanya, tempat ini milik siapa? Pelayan itu diam. Senyumnya perlahan menghilang. Kami, semua di sini dulunya pelanggan, Mas. Rehan mengerutkan dahi. Maksudnya? Restoran ini tidak dimiliki siapa-siapa. Atau mungkin dimiliki oleh rasa lapar manusia yang tak pernah selesai. Ia menatap Rehan lekat-lekat. Sekali makan di sini, jiwa Mas nggak utuh lagi. Saya bisa berhenti, ucap Rehan gemetar. Si pelayan menggeleng. Coba saja. Tapi lihat, mereka yang duduk di sini sudah mencoba. Rehan menoleh. Semua pengunjung yang ia lihat dari awal masih di sana. Wajah-wajah sama. Tatapan kosong. Beberapa bahkan duduk dengan tubuh mulai membusuk. Dan ia sadar, mereka bukan lagi manusia. Tapi sisa-sisa jiwa yang kelaparan selamanya. Rehan menghilang seminggu dari restoran itu. Ia paksa dirinya makan di luar. Soto, nasi padang, ayam goreng. Semuanya hambar. Bahkan air putih terasa pahit. Tubuhnya melemah, bibirnya pecah-pecah, dan perutnya kembung kosong. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa rindu.
rindu akan rasa yang hanya bisa ia temukan di satu tempat itu. Suatu malam, ia rebahan lemah di kamar kos. Di atas meja, ada mie instan yang ia paksa masak. Tapi sebelum suapan pertama, ia muntah darah, lalu dari lubang hidungnya, keluar belatung kecil. Rehan menangis. "Tolong, saya cuma mau hidup normal," tapi suaranya tak menjangkau siapapun. Karena kutukan itu bukan pada mulutnya, tapi pada jiwanya. Di tengah malam, ia bangkit. Kakinya melangkah tanpa sadar. Ia tidak membawa dompet. Tidak membawa ponsel, hanya tubuh lemas dan perasaan rindu yang tidak wajar. Restoran itu menunggu. Dan Rehan kembali duduk di tempat yang sama. Kali ini, tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung makan. Dan senyum pelayan kembali muncul. "Selamat datang kembali, Mas Rehan." Sejak malam itu, Rehan tak pernah kembali ke kantor. Kosnya kosong. Baju-bajunya masih tergantung. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, seorang anak muda bernama Dito, perantau baru dari Purwokerto, sedang mencari makan malam di gang kecil Jakarta Timur. Ia lapar, lelah, dan tidak punya uang banyak. Tiba-tiba, ia mencium aroma wangi kaldu yang menggoda. Di ujung gang, ada warung kecil dengan papan kayu usang, restoran rasa alam. Ia melangkah masuk. Di balik meja kasir, berdiri seorang pria muda berkulit pucat, bermata sayu, mengenakan celemek hitam dan senyum samar. "Selamat datang," ucapnya pelan. Suaranya datar, dingin, tapi tidak asing. "Mau coba menu spesial malam ini?" Dan itulah Rehan. Bukan lagi sebagai pelanggan, tapi pelayan tetap. Terikat selamanya dengan rasa yang tak bisa dilupakan. Dan tugasnya kini satu, menyambut jiwa-jiwa lapar berikutnya. Pesan moralnya adalah, kadang, rasa lapar tidak hanya datang dari perut, tapi dari jiwa manusia yang terlalu mencintai kenikmatan dunia. Cerita ini bukan hanya soal makanan menjijikan, tapi tentang ketamakan, candu, dan harga yang harus dibayar ketika kita terlalu tergoda oleh apa yang tampak nikmat di luar. Karena tidak semua yang viral layak dicoba. Dan tidak semua yang lezat membawa hidup. Kadang justru mencuri hidup itu perlahan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.